Halo, selamat pagi semua. Kali ini kembali lagi bersama saya Adira, mahasiswa dengan NIM 153780052 PA 16527. Kali ini kita akan bahas tentang manajemen memori. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan sebuah program bernama OSSIM. Ini adalah program simulasi. Nah, di sini saya akan berusaha menjelaskan tentang proses swap dan perilaku virtual memory. Nah, jadi sebenarnya itu ada dua konsep besar dari algoritma manajemen memori. Yang pertama contiguous, atau seluruh proses dialokasikan ke memori, atau non-contiguous, di mana proses dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat dialokasikan secara terpisah. Kita langsung saja ke contohnya langsung. Kita ke help examples, contoh memory management. Nah, di sini misalnya ada memory management yang seperti contiguous atau langsung seluruh proses dialokasikan. Partisinya fixed size atau tetap, di mana memori awalnya dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran tetap, dan sistemnya adalah first adjustment. Nah, kita langsung lihat. Nah, di sini kita bisa melihat yang di awal kan ada sistem operasi. Nah, proses yang satu dia langsung masukkan ke yang sesuai dari partisi yang ada, tapi hasilnya adalah begini. Nah, karena dia langsung mencari partisi awal mana yang partisi langsung diberikan ke partisi mana yang sesuai dengan ukurannya. Ada namanya internal fragmentasi. Di sini adalah sisa ruang yang tidak bisa dipakai. Nah, contoh algoritma lainnya adalah misalnya contiguous management, partisinya fixed size, tapi kali ini caranya best fit. Kita lihat. Nah, di sini proses 1 dia mencari partisi yang kira-kira paling sesuai dengan ukuran memorinya. Jadi mengurangi internal fragmentation atau memori yang tidak bisa dipakai. Nah, bisa dilihat di sini internal fragmentation yang ada hanya sedikit. Contoh selanjutnya, kita bisa melihat ke misalnya yang variable size atau partisi tidak tetap. Memori awalnya jadi dia sebuah partisi besar, tapi untuk setiap proses dialokasikan menjadi partisi yang sesuai dengan ukuran proses. Nah, jadi dilihat di sini ini partisi besar, dari setiap proses nanti dialokasikan satu-satu. Nah, langsung. Nah, gara-gara itu lebih efisien, dan partisi yang sisa disebutnya external fragmentasi, di mana partisi yang telah selesai disebut dapat digunakan ulang. Nah, begini. Contoh yang lainnya adalah misalnya kita memakai namanya paginations, sifatnya adalah non-contiguous, yaitu seluruh proses dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat dialokasikan secara terpisah. Kita lihat langsung. Nah, di sini setiap proses misalnya di sini panjangnya 6, dia dipotong-potong. Nah, jadi 2. Dipotong-potong biar bisa lebih sesuai. Nah, ini kan yang selanjutnya dipotong jadi 2. Jadi di mana prosesnya tadi dibagi-bagi dan dialokasikan dengan frame. Tujuannya adalah mengurangi jumlah internal fragmentasi. Terus ada contoh yang lain. Segmentasi dengan partial alokasi. Nah, kalau segmentasi ini prosesnya dibagi menjadi bagian-bagian secara logikal dan masing-masing dialokasikan ke partisi memori secara independen. Nah, jadi
efeknya adalah di sini prosesnya dibagi secara utuh. Misalnya ada proses yang dibagi di bagiannya kode saja, data saja, kode atau teks saja, dan kode. Jadi sesuai dengan logic setiap prosesnya. Terus akhirnya dialokasikan ke partisi memori. Saya ulang. Nah, begini. Jadi begini kira-kira gambaran tentang bagaimana cara manajemen memori di sebuah komputer. Sekian dari saya, terima kasih.